Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini datangnya dari calon ya. Jadi calonnya, karena di sini ini emasnya ngomong seperti ini ya. Permisi Kak, calon saya dulu juga sempat ganti kartu baru, tetapi setelah 2 bulan HP calon saya ditahan oleh majikannya dengan alasan agar kerja dengan fokus. Oke, di sini akan saya jelaskan bahwasanya kita bekerja menjadi seorang TKW ini sudah pasti di sini majikan mengharapkan kita itu benar-benar bisa cepat tanggap dengan pekerjaan kita. Di sini majikan nggak mau yang namanya rugi, teman-teman. Rugi karena apa? Kita di sini misalkan lah ya, sudah dalam waktu 4 bulan, 5 bulan, tapi belum juga mengerti tentang pekerjaan, nggak tahu kerja. Dan di sini majikan benar-benar nggak mau yang namanya rugi, karena mengambil pembantu itu juga mahal. Oke, so belum lagi membayar agent juga mahal. Belum lagi untuk kebutuhan sehari-hari, itu semua juga mahal teman-teman. Apalagi kalau menemui majikan yang serba perhitungan, itu benar-benar ya. Jadi di sini keluarga yang ada di Indonesia dan juga mungkin calonnya harus benar-benar ngerti bahwasanya oh iya, calon saya memang baru. Jadi butuh yang namanya waktu untuk beradaptasi dengan pekerjaannya. Kenapa HP-nya harus disita? Kan nggak perlu disita. Ya namanya orang kita bekerja di bawah majikan, kita harus ngikut peraturan yang majikan terapkan. Kayak gitu, kita nggak boleh yang namanya kenapa HP-nya harus disita? Saya kan punya keluarga yang ada di Indonesia. Mungkin di sini setelah dikasih HP itu lengah. Artinya apa? Kita lepas ataupun kita nggak punya namanya rasa tanggung jawab. Terus kerja kita juga amburadul, alias benar-benar biasanya, oh anak ini biasanya rajin. Terus setelah dikasih HP, akhirnya pekerjaan jadi teledor kayak gitu. Nah, jadi dari situ majikan sudah pasti akan berpikir bahwasanya lebih baik HP-nya untuk sementara waktu disita dulu agar ini benar-benar bisa fokus dalam bekerja. Nggak apa-apa ya. Nanti kalau mbaknya ini sudah benar-benar bisa menghandle pekerjaan rumah dengan benar-benar cepat, benar-benar pinter, sudah lihai kayak gitu, sudah pasti HP akan dikasihkan dan insya Allah akan dibebaskan. Ya, hal seperti ini wajar teman-teman, buat semuanya aja, nggak hanya cuman buat mbaknya ini saja ya, semuanya. Dan di sini saya kasih tahukan sekalian bahwasanya ini sudah beruntung dikasih HP. Ya coba kalau berada di nasib saya teman-teman, saya ya pertama kali bekerja di Singapura, dalam 2 tahun pertama saya itu nggak ada HP, karena di situ saya benar-benar nggak boleh beli HP. Coba bayangkan. Kalau buat kalian semua saat ini sudah ada HP ya, tapi kan dikasihkan mungkin dalam waktu 1 minggu sekali, atau mungkin malam dikasihkan, nanti besok pagi dikasihkan majikan lagi. Itu mah sudah lumayan teman-teman ya, daripada nasib saya 2 tahun pertama saya itu nggak ada HP, nggak ada HP juga nggak ada libur. Benar-benar itu teman-teman ya. Jadi dari sini buat kalian semua yang saat ini sudah diberikan kebebasan ya, saat ini mah memang enak ya, sudah ada libur 1 bulan 1 kali, meskipun 1 bulan 1 kali itu sudah benar-benar alhamdulillah teman-teman. Karena apa? Itu memang peraturan baru dari MOM. Meskipun hanya sebulan sekali ya, semua untuk buruh migran yang ada di Singapura harus dikasih libur. Kalau misalkan Mbak saya nggak ada libur itu bagaimana? Kalian bisa komplain ke MOM teman-teman, karena ini peraturan baru sudah lama keluarnya ya. Jadi setiap TKW, Mbak TKW yang bekerja di Singapura itu harus ada libur meskipun hanya sebulan sekali. Oke, so buat kalian semua yang saat ini sudah dikasih kebebasan HP itu mah benar-benar bersyukur, anugerah ya. Tapi ya ingat teman-teman, meskipun kalian dikasih HP ya, meskipun kalian dikasih libur kayak gitu ya, kalian tetap ingat bahwasanya kalian kan di luar negeri ini hanya bekerja sebatas kontrak ya. Jangan sampai lupa dengan keluarga yang ada di Indonesia, jangan sampai lupa dengan
tujuan kalian masing-masing ya, bahwasanya kan kalian kerja ke luar negeri sudah pasti ingin mencari modal, itu kan sudah pasti yang utama. Mungkin ada yang punya niat ingin membuat rumah, ada yang punya niat ingin nyekolahin anaknya, punya niat nguliahin anaknya, dan lain sebagainya. Karena yang namanya orang kerja ke luar negeri itu sudah pasti punya tujuan, sudah pasti punya cita-cita, punya impian ya. Nggak mungkin kerja ke luar negeri hanya ingin foya-foya, hanya sekedar ingin mungkin di Indonesia mah seperti ini aja, pengen cari suasana baru, itu mah nggak mungkin. Semua orang yang bekerja ke luar negeri sudah pasti ingin merubah nasib, itu sudah pasti ya. Jadi di sini buat semuanya yang saat ini kalian numpang proses di PT ya, kalian harus tetap semangat ya. Jangan lupa kalian tanya tuh soal HP teman-teman ya, HP itu penting. Dan juga yang nomor 2 soal libur. Saat ini di Singapura ya sudah lama, peraturan sudah lama keluar ya, harus ada libur meskipun hanya sebulan sekali ya, itu harus. Kalau Mbak, saya selama potongan itu saya nggak mau libur, apakah majikan nantinya mau membayar saya kayak gitu? Itu sebaiknya Mbak tanya langsung dengan sang majikan, karena itu urusannya dengan majikan ya. Itu nggak bisa ditanyakan di saat interview, nggak bisa. Nanti kalau kalian sudah terjun di rumah majikan, terus kalian mungkin di masa-masa proses potongan gaji, kalian itu mungkin hanya menerima sisa potongan 80, mungkin menerima sisa potongan 50, dan kalian berpikir bahwasanya lebih baik saya nggak ambil libur, lebih baik saya ngomong sama mem yang hari libur ini saya gunakan untuk kerja, lumayan saya dapat gaji, mungkin digaji $20 atau digaji $21 kayak gitu. Biasanya di sini anak yang baru pertama kali datang dari Indonesia ke Singapura itu akan hitung-hitungan teman-teman ya, apalagi yang baru memulai, itu sudah pasti. Tapi lambat laun kalau kalian sudah bekerja lama di Singapura, itu kalian nggak bakalan hitung-hitungan lagi ya. Di situ kalian bakalan merasa oh nggak apa-apa lah, nanti bulan depan ada gaji lagi, bulan depan ada gaji lagi, kayak gitu. Itu sudah pasti. Saya sudah melewati hal seperti itu, semuanya sudah saya lewati teman-teman ya. Jadi di sini misalkan kalian saat ini masih ada di PT, kalian sedang belajar ya, harus belajar yang rajin, belajar bahasa Inggris, belajar tata cara kerja di Singapura. Agar apa? Agar nantinya kalian bekerja di Singapura di rumah majikan itu, nanti kalian bisa langsung tanggap, bisa langsung cepat ngerti ya. Itu di situ majikan akan lebih suka sama kalian. Tapi kalau kalian sudah datang di rumah majikan dan kalian itu soal pekerjaan benar-benar kerjanya lambat, terus juga harus ngasih tahu satu persatu kayak gitu kan, efeknya apa teman-teman? Kalau majikan nggak sabaran, kalau majikan kalian orangnya nggak suka, kalian langsung disuruh ngepak barang, langsung dibalikin ke agent. Resikonya apa? Tambah lagi potongannya. Dan itu akan membuat kalian lebih lama di Singapura tapi nggak ada uang. Coba bayangkan, waktu pertama datang potongan kalian mungkin ada yang dipotong 6 bulan, ada yang dipotong 7 bulan, ada juga yang kena potongan 8 bulan. Kalau sampai dibalikkan lagi ke agent oleh sang majikan, jadi potongannya tambah lagi 1 bulan. Bahkan ada yang nambah sampai 2 bulan karena terlalu lama nunggu di agent. Jangan dipikir kalian yang numpang proses di agent itu, dibalikkan ke agent itu, kalian di situ semuanya gratis. Nggak ada yang gratis Mbak, semuanya bayar sendiri, nanti akan tambah lagi potongannya. Kalian harus ingat bahwasanya harus benar-benar fokus dalam bekerja teman-teman. Jangan sampai kalian pindah-pindah majikan, karena terlalu sering pindah majikan. Yang pertama, rekod kalian nggak bagus, oke? Yang kedua, mempengaruhi gaji. Kalau sudah sering-sering pindah, gaji itu akan ngedrop teman-teman. Nggak akan membuat gaji menjadi tambah besar, tapi akan turun. Karena apa? Dari majikan yang ini ditanya, kenapa kamu di majikan yang ini cuma 1 bulan? Kenapa lagi di majikan ini cuma 2 bulan? Kenapa di majikan ini cuma bertahan 5 bulan? Itu pasti rekodnya di situ akan muncul. Sudah pasti majikan akan berpikir bahwasanya oh, ternyata anak ini begini. Pasti di sini majikan akan berpikir sampai kemana-mana teman-teman. Ya, jadi di sini pertahankan kalau kalian mampu, kalau kalian bisa bertahan.
Ya, karena apa? Nggak semua orang itu mampu bertahan dengan keadaan. Mungkin kita dihadapkan dengan majikan. Mungkin kita akan dihadapkan dengan pekerjaan. Ya, namanya orang, ya, itu pasti ada ujian, cobaan itu pasti ada teman-teman. Nggak hanya kita hidup di Indonesia aja. Di luar negeri dengan majikan aja sudah pasti. Setiap hari itu pasti ada masalah, itu pasti. Ya, tapi di sini kalau misalkan kalian di rumah majikan itu diizinkan untuk diperbolehkan sholat kayak gitu, ya alhamdulillah. Tapi bagi teman-teman yang nggak diperbolehkan sholat, nggak diizinkan sholat kayak gitu, terus bagaimana Mbak solusinya? Kalian bisa ngomong baik-baik dengan majikan bahwasanya, "Mem, saya minta izin waktu sebentar untuk menjalankan sholat, boleh apa enggak?" Kayak gitu. Coba ngomong teman-teman. Kalau majikan kalian non muslim, ya siapa tahu ada yang namanya perasaan atau hati dengan kita, kayak gitu. Tapi ya enggak semuanya baik teman-teman. Ada juga yang benar-benar orangnya tuh fanatik. Nggak boleh, kamu tuh di sini kerja, nggak boleh sholat, nggak boleh sembahyang. Saya pernah mengalami hal seperti itu teman-teman. Ya, jadi selama saya bekerja di sana itu dalam mungkin waktu 6 tahun ya, 6 tahun pertama saya itu nggak sholat teman-teman, juga nggak puasa. Saya benar-benar sedih banget. Tapi di situ soal makanan benar-benar bebas teman-teman. Majikan baik, tapi ya itu tadi cuman satu, nggak boleh sholat. Ya, orang baik itu bukan berarti dari segi ngasih makanan atau apapun ya teman-teman. Atau bukan dari segi makanannya aja yang loman gitu, bukan. Tapi raut mukanya itu setiap hari itu benar-benar ceria kayak gitu, happy kayak gitu. Itu sudah membuat kita itu benar-benar bisa merasa betah kerja di situ. Kayak gitu. Ada juga yang diizinkan sholat, tapi majikannya itu ya Allah. Ya namanya teman-teman kita bekerja mengadu nasib, itu nasib nggak ada yang tahu. Ada aja nanti, ada aja ujiannya, lika-liku itu pasti ada. Ya, kalian kan tahu sendiri, yang namanya orang, ya, kalau kepengen sukses, itu merintisnya itu dari nol, merintisnya itu benar-benar dari yang pahit dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan, kalau kalian sabar, insya Allah kalian akan menuai hasilnya. Tapi buat teman-teman semuanya, ya misalkan kalian orangnya nggak sabaran, kalian orangnya benar-benar nggak sabaran Mbak, saya ini jadi orang benar-benar nggak sabaran Mbak, kayak gitu susah. Bagaimana bisa sukses Mbak kalau orangnya itu nggak sabaran? Nggak bisa, harus benar-benar sabar. Apalagi ngikut dengan majikan teman-teman, ya seperti itu. Kalau bekerja dengan bos besar di Singapura itu harus sabar, harus sabar. Sabar banget, apalagi kalau kalian jobnya itu menjaga anak, menjaga orang tua, itu harus ekstra sabar teman-teman. Kalau kalian nggak sabar, ya mental, kalian bakalan balik lagi ke agent, kena lagi potongan oleh agent, kayak gitu. Mau sampai kapan kalian kerja bakti? Kerja bakti jangan sampai di luar negeri teman-teman. Kalau bisa mah harus benar-benar finish kontrak ya di satu majikan itu, ya kalau bisa mah satu kontrak itu aja udah bagus. Kayak gitu ya. Untuk apa toh? Untuk mencari rekod. Karena apa? Dari rekod kalian yang bagus ini, mungkin kalau kalian mau pindah agent atau mau pindah majikan, itu sudah pasti ada kenaikan gaji teman-teman. Kalian di sini bisa nego. Itulah kalau kalian punya kelebihan dalam good record. Ya, jadi di sini kalau misalkan Mbak, saya itu orangnya benar-benar rekod saya nggak bagus. Saya sering-sering pindah-pindah majikan, mungkin 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan kayak gitu kan. Ya itu nggak bisa lah teman-teman. Kalau kalian mengharapkan gaji yang gede juga susah. Ya karena di sini kalau majikan mencari pembantu sudah pasti itu akan ditanya sedetail-detailnya pengalaman kerja kalian itu dari awal sampai detik ini itu apa aja kayak gitu, dari majikan yang pertama sampai majikan yang terakhir kayak gitu ya. Kalau misalkan buat teman-teman yang masih pemula, yang masih ada di PT, itu juga akan ditanya tentang pengalaman kerja apa dulu waktu masih ada di Indonesia. Pasti itu ditanya. Itu juga mempengaruhi gaji teman-teman. Majikan di situ bakalan berpikir, oh ini sudah ada pengalaman kerja, dulunya bekerja menjaga anak dan lain sebagainya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi di sini buat kalian semua ya, kalau misalkan kalian mampu, kalian bisa,
kalian benar-benar bisa bertahan di rumah itu, di rumah majikan itu, ya kalian harus pertahankan sampai finish kontrak. Ada yang bertahan teman-teman, kemarin tuh 4 kontrak kayak gitu ya, 4 kontrak. Terus karena majikannya ini sudah nggak membutuhkan mbaknya lagi, dan mbaknya ini mencari majikan baru, kalian tahu nggak? Gajinya berubah menjadi berapa? Langsung dikasih gaji $1.000. Ya, itu benar-benar anugerah teman-teman. Karena apa? Dari yang awal mulanya gajinya cuman berapa kalau dipikir? Nggak nyampe 700. 4 kontrak itu. Karena apa? Di sini pekerjaannya benar-benar ringan. Rumahnya kecil. Di situ tinggalnya cuma sama memnya doang teman-teman. Nggak ada siapa-siapa. Tapi setelah memnya ini memutuskan untuk tidak mengambil pembantu dan mbaknya mencari majikan yang baru, benar-benar mbaknya dapat rezeki yang benar-benar gede. Dan di situ mbaknya masih dapat 2 off day. Itu mah lumayan banget teman-teman. Ya, jadi di sini benar-benar bermanfaat banget, benar-benar berarti banget untuk mendapatkan good record. Ya, karena nggak semuanya bisa seperti itu, nggak mampu ya. Jangankan untuk mbaknya saja, kadang saya juga pernah merasakan hal seperti itu teman-teman. Ya, di majikan yang terakhir saya pernah ngalamin hal seperti itu, bahwasanya di 3 bulan pertama saya sudah ngomong di dalam grup itu, saya ngomong bahwasanya saya minta pindah, tapi nggak direspon teman-teman. Akhirnya saya bisa bertahan sampai saat ini kayak gitu ya. Jadi di sini buat kalian semua yang saat ini mungkin dilema dengan mungkin tentang pekerjaannya atau mungkin dengan sang majikannya, ya harus ngomong. Insya Allah nanti ada solusi. Kalau mungkin kalian nggak mampu, ya sudah, kalian lebih baik balik aja ke agent atau mungkin kalian pulang ke Indonesia. Semuanya terserah pada kalian. Kalau kalian benar-benar tertekan dan kalian nggak mampu, kalian sudah sanggup untuk meninggalkan Singapura, ya sudah, ngomong langsung sama majikan. Dan misalkan kalau kalian sudah lama di Singapura teman-teman, sudah pastikan bahasa Inggris kalian sudah lancar ya. Saya di sini sekalian ngasih bocoran buat kalian semua yang sudah fasih dalam berbahasa Inggris dan kalian bisa yang namanya nulis bahasa Inggris lewat WhatsApp kayak gitu. Saya sarankan untuk yang mau mencari majikan baru, majikan bule pastinya ya, kalian datang langsung aja ke Far East Shopping Center yang ada di Orchard, atau mungkin kalian bisa datang ke agent Submit yang ada di Orchard Lucky Plaza lantai 2 ya. Di sana itu banyak sekali agent-agent dan di sana mayoritas itu majikannya orang bule semua teman-teman. Dan kalau kalian bekerja dengan majikan bule, sudah pasti kalian akan mendapatkan banyak freedomnya. Itu contohnya apa? Kalau misalkan kalau ngikut dengan majikan bule teman-teman, itu sudah pasti libur itu all Sunday. Dan untuk yang public holiday itu bisa nego. Ada juga yang ngasih libur itu all Sunday, all public holiday. Oke, semuanya tergantung pada majikan masing-masing. Dan tentang gaji kalian juga bisa nego. Yang penting kalian lancar dalam berbahasa Inggris. Yang penting kalian good record ya. Pertahankan rekod kalian kalau kalian benar-benar mampu, kalau kalian benar-benar bisa. Tapi kalau kalian nggak sanggup, ya sudah ya, semuanya tergantung pada yang menjalaninya. Saya nggak bisa memaksakan di sini ya, semuanya tergantung pada kalian juga. Tapi di sini saya pernah yang namanya mendapatkan good record. Jadi di saat saya mencari majikan itu gampang banget teman-teman. Waktu itu saya mencari majikan lewat Facebook, terus akhirnya dari Facebook ternyata masuknya ke agent kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, di situ cuman waktu itu saya nggak ada potongan teman-teman, karena waktu masih corona ya, nggak ada potongan sama sekali. Waktu pindah langsung gajian. Tapi saat ini kan sudah nggak ada corona. Jadi kalau mau pindah majikan, misalkan lah ya, kalian sudah finish kontrak di majikan yang ini, terus kalian mau pindah majikan, itu rata-rata potongan gajinya hanya 1 bulan. Oke teman-teman, ya saya cuman bisa ngasih bocoran ini aja. Kalau kalian berminat, kalau kalian kepengen mendapatkan majikan bule, caranya bagaimana? Kalian datang langsung aja ya ke Orchard yang ada di Far East Shopping Center. Itu banyak sekali di sana agent-agent ya. Ada yang agentnya orang Chinese, orang Filipina, ada orang India.
bermacam-macam. Tinggal kalian seleranya suka orang mana. Waktu itu agent saya orang Filipina teman-teman ya, orangnya baik banget. Pokoknya bener-bener friendly, nggak menganggap kita itu rendah, itu nggak. Bener-bener orangnya best. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga kalian semua nantinya bisa menjadi orang sukses, bisa membahagiakan keluarga dan anak kalian. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.